Shalom, berapa siang dengan puji-pujian dan penyembahan. Angkat tangan saudara dan katakan haleluya. Amin, amin. Saya melihat dari wajah-wajah saudara, memang saudara ini memang luar biasa dan suka memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur hari ini minggu pertama di bulan Oktober ya. Tanggal 1 saya diberi kesempatan oleh hambanya Pastor Ari untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Secara manusia saya terbatas gitu. Waktu Pastor Ari menelpon saya untuk khotbah gitu, saya langsung berpikir, emangnya saya berpikir ada Ibu Nurul, ada si ini tuh kenapa gitu. Ya. Kalau saya masih ingat ada teman PI gitu, coba dia masih di sini, pasti saya suruh dia itu. Ya. Tapi saya berpikir dalam pikiran saya, Tuhan, ini sudah berapa kali saya disuruh Pastor Ari untuk khotbah, saya menolak. Dan kali ini saya bilang, Tuhan, saya siap. Saya nggak mau menolak. Ya. Saya menolak karena saya ingat dalam pikiran saya itu suatu saat jika saya ingin mau berbicara, saya ingin kesaksian, saya ingin berkhotbah, saya ingin memuji nama Tuhan, tidak ada lagi kesempatan gitu buat saya. Apalagi kalau sudah jalan di kursi roda atau tinggal di iya, saya nggak bisa lagi memuji nama Tuhan. Kalau tinggal jalan di kursi roda, ya syukur kalau ada yang dorong, kalau nggak ada tinggal. Jadi kali ini jujur saya bilang, iya Pak, siap gitu. Saya siap. Saya bilang, Tuhan, saya siap. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu saya berpikir, saya langsung tanya, Pak, khotbahnya gimana? Pak Ari bilang, khotbahnya sudah dipersiapkan karena dari gereja itu ya menjelang ulang tahun gereja ICA yang ke-50 tahun. Ada khotbahnya dan tema-temanya luar biasa sudah dipersiapkan. Saya percaya ini nggak kebetulan. Tuhan berbicara kepada hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat gereja kita ICA. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu Pastor Ari bilang khotbahnya sudah dipersiapkan. Terus ya kamu tinggal menambah bumbu-bumbunya gitu. Oh ya bumbunya kan kalau masak itu pasti ada bumbunya kaifan, wujiufan, siau dan lain-lain. Puji nama Tuhan, agak kelegaan sedikit gitu. Karena kalau khotbahnya sudah siapkan ya kita memang tinggal tambah bumbu-bumbunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sebenarnya nggak akan kaget dijadwalin khotbah gitu. Karena seingat saya, di saat kita sudah menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan di jemaat ICA ini, ya kita sudah dibekali dengan sekolah sertifikat. Waktu itu kita sudah di Assembly of God di Mongkok itu bersama semua mahasiswa STT Tulmum, kita di wisuda di sana. Jadi waktu itu pastor pemimpin katakan kita perintisan gitu. Jadi kalau kayak tadi juga kita rapat di ngomong ini perintisan buat gereja Tuhan. Jadi tidak kebetulan kalau saat ini ya gereja kita, gereja Tuhan berbicara kepada hambanya untuk gereja ini mengembang ke kiri dan ke kanan. Sudah waktunya untuk berjalan untuk membuka terobosan baru, tantangan baru buat Tuhan. Amin. Saudara, kita diutus waktu itu perintisan di Assembly of God Huawei Church di Kuntong, saudara. Saya masih ingat itu. Saya pertama kali dengan ada 2 orang, saya lupa itu. Kalau ke Caiwan itu 4 Kingdom Group kan yang diutus perintisan di sana di Caiwan. Itu 4 Kingdom Group dan yang memimpin sudah pastor gitu. Hamba Tuhan. Kita masih dalam pendidikan, kita masih dalam tahap sekolah gitu. Sudah diutus. Perintisan di Kuntong.
2 orang kok salah awalnya ke sana gitu. Di sana saya pimpin pujian, saya WL di sana, terus saya harus khotbah di sana. Kamu kira luar, yang saya berpikir itu saya mau ngomong apa gitu. Saya dulu sebenarnya opa saya tuh suruh untuk saya sekolah Alkitab. Saya tidak mau gitu. Karena di pikiran saya jadi pendeta itu gajinya gitu. Coba pikir, pasti tanya kalau hamba-hamba Tuhan yang di kampung-kampung itu, saya ada kenal seorang hamba Tuhan di kampung itu, saya terus tanya gaji berapa gitu. Saya pernah lihat status seorang hamba Tuhan yang keliling-keliling luar negeri itu, dia detail ngomong status gaji para hamba-hamba Tuhan. Ternyata benar, hamba Tuhan yang di kampung itu sudah bersyukur punya gaji ada yang 300.000. Saya tanya seorang hamba Tuhan yang saya kenal, iya memang benar, gaji kita cuma 300.000. 300.000 kalau punya anak 5 atau 8 gimana ya? Tapi saya percaya karena hamba Tuhan itu sudah mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, Tuhan mencukupkan beliau. Tuhan mencukupkan, anak-anaknya bisa selesai kuliah. Amen. Anak-anaknya bisa jadi, ada sekarang jadi profesor, ada yang jadi dokter gitu. Padahal kalau dipikir dia hamba Tuhan di kampung gitu. Itu saya kenal di Facebook, saya tanya. Itu ya awal perkenalan buat pagi ini, belum masuk dalam tema khotbah. Saya tanya Pak Ari waktu saya berapa jam gitu. Oh saya bilang Pak Ari bilang khotbah kan sampai berapa menit. Jadi saya hitung-hitung dari tadi main ketik pun saya hitung-hitung, saya mau khotbah gini-gini. Jadi menyampaikan isi hati Tuhan, khotbah ini nggak segampang. Walaupun sudah lihat itu berapa lembar ini. Tidak tidur ini tadi malam ini tidur jam berapa ini saya langsung Tuhan gitu. Ini mau menyampaikan isi hati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, minggu yang lalu Pastor Ari sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai awan perlindungan. Ya, awan perlindungan Tuhan yang dilakukan, ya, yaitu dalam poin-poin yang kita dengar, yang kita terima bersama itu menyelamatkan umatnya. Dengan 10 tulah Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Allah mengingat umatnya. Yang saya ingat, Allah mengingat perjanjiannya kepada umatnya. Allah memulihkan iman percaya umatnya. Berarti intinya dalam firman Tuhan yang disampaikan itu, tiang awan itu ya, tiang perlindungan Tuhan itu selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Amin. Perlindungan dan kehadiran Tuhan yang membawa kita bersama-sama untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Jadi tujuan penyelamatan Tuhan itu buat saudara dan saya itu memimpin umatnya, memimpin saudara-saudara kita, memimpin teman-teman kita untuk kembali ke dalam hubungan intim bersama dengan Tuhan. Oke jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Keluaran 37 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dengan irama yang manis. 1, 2, 3. Sesudah itu Musa memanggil Tuhan dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke luar pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Amin, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ini seri khotbah dalam menyambut ulang tahun ICA yang ke-10. ICA ulang tahunnya yang ke-50, ya, yang ke-50. Kalau dalam pernikahan ini tahun emas ya. Ada di sini nggak yang sudah masuk ke pernikahannya tahun emas? Hampir ya. Nah, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ya tentu dalam mengiringi, saya percaya ICA ini ada banyak kenangan, ya, kenangan di masa lalu, tetapi harapan di masa depan. Amin. Ada banyak kenangan, mungkin ada yang sudah lama di sini, banyak memori yang dikenal di ICA ini. Apalagi kita jemaat Indonesia ya, dulu banyak sekali artis yang masuk di sini. Banyak pembicara khotbah yang luar biasa. Ada jemaat Tuhan sedap, ada artis datang, hamba Tuhan yang datang kasih Alkitabnya, tanda tangan. Saya nggak tahu apa sekarang Alkitabnya itu ada nggak. Kalau setiap kali hamba Tuhan yang datang, pembicara yang hebat itu datang, ada artis yang datang, dia langsung maju antara Alkitabnya, tanda tangan. Saya melihatnya itu dia, saya bilang luar biasa gitu. Saya berpikir mungkin itu akan menjadi kenangan memori dalam hidupnya, bahwa dia pernah berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, dengan artis-artis rohani gitu. Karena mungkin dia pikir kalau di Indonesia belum tentu ketemu. Di Indonesia belum tentu ketemu itu pendeta Gilbert Rumendong toh, kalau kita di kampung-kampung gitu. Tapi di ICA sudah berapa kali Pak Gilbert Rumendong datang ke sini? Ya sudah sering. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran adalah kisah bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Seperti kisah kita hidup saat ini ya. Mungkin saat ini, mungkin dulunya gitu, ada yang belum mengenal akan Tuhan. Mungkin dulunya tenggelam di dalam kegelapan dosa-dosa yang mungkin sudah mengikat dari Indonesia sampai di Hong Kong lagi, apalagi melihat suasana Hong Kong yang luar biasa, membuat kita lupa jauh daripada Tuhan. Dan saatnya kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mencari wajah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman yang saya baca berulang kali ini, khotbah ini. Saya bilang ini firman Tuhan ini menantang, memberikan kita tantangan. Apakah kita benar-benar siap diutus oleh Tuhan, keluar dari zona nyaman? Apalagi gereja kita gereja besar, apa kalau ibadah di sana udah duduk di bangku. Pak Ari khotbah di sana jemaatnya sudah gorok yang lain. Karena tempat duduknya paling nyaman gitu. Kalau di sini masih saya melihat, oh ini masih buka mata, ini masih buka mata. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran adalah kitab ya pada waktu itu pertama kali menunjukkan kasih karunia Tuhan. Waktu itu yang kedua itu menunjukkan bagaimana kita harus menyikapi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bangsa Israel itu sudah di dalam peristiwa bangsa Israel itu ada beberapa peristiwa penting yang Tuhan sudah perlihatkan kepada mereka. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan sudah lakukan supaya mereka itu jangan menggerutu di dalam perjalanan, karena mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Sudah banyak tanda mujizat Tuhan kasih supaya mereka keluar dari keluar dari tanah Mesir itu. Orang lain kan keluar dari perbudakan begitu udah sorak-sorak gitu, tapi masih mereka menggerutu. Tuhan sudah perlihatkan juga tanda mujizat kalau Tuhan itu berkuasa, sudah memberikan memberikan roti, memberikan bulung puyuh untuk memberkati mereka, memberi makan bagi mereka gitu ya. Bahkan sudah diperlihatkan 10 tulah untuk mereka lihat kalau Tuhan itu Allah kita itu Allah yang penuh dengan mujizat. Tuhan mampu melakukan mujizat.
Tapi bangsa Israel itu masih menggerutu gitu jalan. Sama halnya dengan kita saat ini. Sudah mengiring akan Tuhan, bahkan sudah melayani di sini. Giliran Pak Ari bilang, ayo kita mau penginjilan di ini. Wah, saya kakiku. Saya punya koper besar mau digending ke sana gitu. Saya punya kepala sakit, kamu saja yang pergi. Apalagi kalau turun hujan. Terima kasih ada hujan turun. Saya nggak mau pergi gitu. Ini kadang kita memang sering menjadi seperti bangsa Israel. Tuhan sudah bebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan sudah memenangkan kita. Tuhan sudah mengangkat kita, tapi masih kita mau kembali ke kubangan gitu. Seperti babi, kadang babi udah dimandiin, ada yang orang pelihara babi itu sudah dimandiin, dikasih pita yang bagus ya, dijaga tuh. Nanti kalau dilepas itu dia pergi lagi di debu gitu. Kadang kita begitu itu. Tuhan sangat sayang pada kita, sudah ditebus gitu, masih mau kembali ke kubangan gitu. Kita datang di Hong Kong. Kita tidak tahu tujuan kita ke Hong Kong itu apa. Ya. Mungkin ada yang tujuannya mau cari uang yang banyak-banyak supaya saya bisa membangun rumah mewah, ya, membeli sawah berapa puluh hektar gitu, supaya hidup kita itu kelihatan wow. Jadi pergi ke luar negeri, ke Hong Kong kerja. Sampai di Hong Kong kita kerja banyak uang, sampai lupa suami dan anak di rumah. Lupa suami dan anak di rumah, jalan-jalan, lihat lupa gitu. Nanti kalau datang ke gereja, saudara masalah datang ke gereja, baru dukung doa saya begini dan begitu dan begini. Kadang datang di doa cuma datang di tempat di gereja begini, datangnya tar mukanya gitu, atau panasin tempat duduk gitu. Habis itu pergi. Giliran ditanya khotbah minggu lalu apa? Enggak tahu. Lupa. Gitulah kita. Kadang kita seperti itu orang Israel kalau digambarkan zaman sekarang ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah peristiwa-peristiwa penting yang Tuhan sudah perlihatkan bagi bangsa Israel agar mereka tetap maju dan kuat di dalam Tuhan. Dalam peristiwa berikutnya kemudian Tuhan menunjukkan kepada manusia bagaimana menyingkapi anugerah Tuhan. Ya, Dia memberikan 10 perintah. Kita lihat dalam Keluaran 20 ya. Petunjuknya kepada Musa dalam perincian kemah suci, tempat sucinya, tempat kediamannya. Namun orang-orang Israel masih tegar tengkuk, masih tidak mau dengar. Membangun lagi, yaitu ya membuat patung dari lembu emas untuk mereka sembah. Kalau saat ini memang kita tidak mau menyembah patung lembu emas, tapi kita masih mau menyembah dengan apa yang ada dalam, yang kita masih mau ingat masa lalu kita mau kembali gitu. Coba dulu saya apalagi kalau ada tawaran, part-time di sana ada 500 satu hari, part-time di sana 1 bulan 5.000. Timbang-timbang ya sudah, saya mendengar itu part-time. Saya pernah dulu melari ke pelayanan, saya tidak ke gereja 2 minggu, saya mau part-time. Part-time saudara di restoran cuci piring, tapi tidak tenang ini hati. Hatiku tidak tenang sambil cuci piring kok. Saya tidak tenang. Akhirnya saya bilang, udah saya nggak usah digaji, saya mau pulang. Saya mau ke gereja, saya nggak bisa gitu. Mau part-time di restoran karena tawaran waktu itu gaji 1 hari 500 gitu. Kan lumayan toh, 1 hari 500. Saya part-time, akhirnya saya nggak tenang, saya tinggalin. Saya bilang sama itu tuan restoran, saya nggak bisa, saya mau ke gereja. Nggak usah dibayar saya. Saya pergi, saya tinggalin. Dia suruh cari temanmu suruh cari, tapi saya nggak mau cari. Dan puji Tuhan, restoran itu karena ilegal ditutup. Teman saya dulu yang situ part-time, ya, yang part-time yang suka kuliah aja ke gereja, nggak mau, sayang ini keluarga saya, anak saya mau kuliah, butuh uang banyak, butuh ini.
Waktu itu saya masih ingat dia ditangkap waktu itu. Saya cepat-cepat pergi dan saya mau tinggalkan itu part time. Teman saya yang tetap tinggal di situ, jadi dia harus mengalami proses. Jadi ada pilihan waktu itu, kamu mau di penjara atau mau pulang ke Indonesia. Akhirnya dia minta pulang ke Indonesia. Daripada diam di penjara, nah, untung-untung kalau ada yang besuk. Apalagi kita waktu itu mau liburnya, aduh masih ada yang cepat pulang. Anak poso waktu itu yang pulang, yang anak poso rata-rata waktu itu datang ke Hong Kong itu ada yang pokoknya hampir semua 1 bulan 1 kali libur. Awal-awalnya gitu. Itu pun saya waktu belum kenal ICA gitu. Saya kenal ICA itu dulu masih gereja di belakang konsulat itu. Jemaatnya itu masih hitung jari, saudara. Saya masuk itu pokoknya masih hitung jari. Itu kan letter L itu. Kalau minggu pertama, keempat itu baru dibuka. Kalau minggu pertama dan ketiga itu dibuka karena itu ada liburnya itu, ada yang libur minggu pertama, ada yang liburnya minggu ketiga. Kalau kedua keempat itu letter N-nya itu nggak dibuka karena jemaatnya memang cuma sedikit. Tapi seiring dengan jalannya waktu, Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat buat gereja ICA. Dan sampai saat ini gereja ini berdiri semua karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Amin. Saudara percaya kalau saudara di ICA datang di ICA ini karena tuntunan Tuhan? Amin. Saudara percaya? Percaya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kami kasih Tuhan, dalam khotbah ini baru awal ya. Poin pertama yaitu tempat atau kemah pertemuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemah pertemuan di dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-7 ya. Kitab Keluaran 33 ayat yang ke-7 yaitu kemah pertemuan. Puji Tuhan, Pastor Ari sangat saya kasih kesempatan saya khotbah dan dia sudah memberikan. Saya berpikir begini, coba kalau ada gambar-gambarnya ya Pak Ari bikin. Puji Tuhan, tadi saya lihat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Keluaran 33 ayatnya yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan namanya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemah pertemuannya adalah tempat hadirat Tuhan. Ya, di mana Musa akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan akan berbicara kepada Musa. Sama dengan kita saat ini, inilah gereja Tuhan, pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Disinilah tempat kita untuk berdoa, menyembah dan memuji nama Tuhan. Allah ditinggikan di tempat ini. Saudara dan saya akan diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mulai dari pasalnya yang ke-25 ya, Musa menerima instruksi dari Tuhan. Tapi dalam kemah pertemuannya ini tadi, dalam pertemuan Tuhan dengan Musa, yaitu di dalam Keluaran yang ke-40 dan yang 34 sampai 38, mungkin tidak ada di situ, itu kita baca di situ juga bagaimana Tuhan memakai Musa, berbicara dengan Musa, dan Musa benar-benar mengalami hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasalnya yang ke-25 dalam Keluaran ini ya, ada banyak, yaitu 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Instruksi rinci untuk pembangunan kemah suci itu ya seperti tenda pendahuluan, dan untuk menggarisbawahi pentingnya ya kemah suci, keinginan Tuhan untuk tinggal bersama dengan kita. Kemah suci disebutkan dalam pasal yang ke-4, rincian disebut dalam 2 kali dalam Alkitab. Jadi kalau sama dulu kita juga pernah bikin tenda-tenda waktu masa pandemi, bikin tenda-tenda itu, tapi di situ tuh kita bikin tenda, ada tenda memasak pisang goreng di situ. Tapi ini maksudnya kemah pertemuan Musa dengan Tuhan. Bahkan tuh kemah itu sangat khusus, saudara yang dikasihi Tuhan. Jauh dari orang-orang, maksudnya dari orang-orang Israel gitu.
Itu kema khusus untuk Musa bertemu dengan Tuhan. Di dalam seri khotbah ini ada dua aspek bagaimana tabernakel Tuhan dibangun, ya, disusun. Itu kita bisa lihat dalam Keluaran yang ke-39 ayat 32 sampai 43, Keluaran 36 ayatnya yang ke-8. Ya, Keluaran 36 ayat ke-8 mungkin bisa kita baca kalau ada di slide ini. Mari kita baca bersama-sama dalam Keluaran 36 ayat ke-8. Ke-8. 1 2 3. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan adanya grupnya buatan ahli tenun, dibuat orang semua itu. Haleluya. Jadi pembuatan kemah suci itu gak segampang kita pikirkan gitu. Kalau tenda-tenda sekarang ini akan bisa juga kain kita bikin gitu. Tapi ini tenda kemah ini, kemah pertemuan Musa dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa. Tabernakel dibangun berdasarkan rancangan Tuhan. Dan Tuhan merancang untuk dibangun, ya, berdasarkan kontribusi sukarela, ya, dari umatnya. Dan bukan sekedar sumbangan materi dari rea, tetapi dengan kerja dan juga karya dari pengrajin, hasil karya rea. Saudara yang kasih Tuhan, kalau diibaratkan, ya, ini firman Tuhan ini maksudnya mengatakan bagaimana sumbangan, dan ini tenda dibangun, ini bukan sumbangan dari materi dari rakyat, tetapi dengan kerja dan juga karya dari pengrajin, dari hasil karya rakyat. Jadi sama juga dengan gereja kita saat ini. Dia bilang, jemaat kalau kita cuma doa-doa di sini meminta jiwa-jiwa, nggak akan datang tuh jiwa-jiwa itu kalau kita tidak bekerja, berdoa dan bekerja. Jadi gereja berdiri bukan cuma karena kita berdoa-doa udah dibentuk gereja gitu. Saya pertama kali ke Hong Kong, saya bilang kalau mau gereja bisa dihitung, masih bisa dihitung. Tapi sekarang nggak bisa lagi, sudah banyak sekali. Tapi saya kalau dengar gereja baru dibuka, namanya perintisan itu. Saya sebenarnya bersyukur kalau gereja itu dibangun, dirintis itu dari jemaat yang benar-benar belum mengenal kasih kemurahan Tuhan. Jangan merintis itu ambil ibaratnya kita bikin kolam ikan, pancing ikan di tetangga, simpan di kolam kita. Ya, pancing ikan di kolam tetangga, simpan di kolam kita gitu. Tidak apa-apa kalau mau baru mulai awal perintisan begitu, kita mengundang teman kita gitu. Kita mengundang teman, ayo kita masih bersukacita bersama dengan kami. Kami masih dalam tahap perintisan, masih dalam tahap membangun gitu. Tapi bukan mau ditelepon, ayo gereja kita begini dan begitu, gereja kita begini dan begitu. Nah kalau jemaatnya yang masih oh iya dikasih datanglah, oh iya. Pindah lagi. Ada yang dengar gereja dibuka, pindah lagi. Kapan bertumbuhnya? Ya toh? Kapan bertumbuhnya kalau kita dengar ada gereja dibuka, pindah lagi. Gereja dibuka, pindah lagi. Dengar hamba Tuhannya begini, pindah lagi. Jadi kapan kita akan berbuah buat Tuhan? Ya kalau pindah memang di situ mau berbuah, bertumbuh, berakar. Tapi kalau cuma mau datang panasin tempat duduk, pergi lagi. Itu ya pengkhotbahnya nggak bagus. Itu di musiknya situ nggak bagus gitu. Pindah lagi. Jadi ini ada connect buat jemaat Tuhan supaya kita benar-benar siap dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan membutuhkan keterampilan, keahlian saudara dan saya. Ya, kontribusi finansial. Tadi baru dibahas di rapat, uang gitu. Uang perlu lebih banyak. Ya, orang dalam pelayanan. Kalau saat ini saya bilang yang terlibat dalam pelayanan sudah jadi kalau dulu banyak sekali yang komitmen untuk mengambil pelayanan, yang terlibat dalam pelayanan gitu. Padahal banyak di jemaat ini, banyak saya tahu banyak yang punya talenta,
yang sungguh luar biasa. Ada banyak, saya tahu ada yang dikaruniai pendok syafaat tapi tidak mau untuk bergabung, tidak mau terlibat, tidak mau apa masih menunggu. Kamu disuruh Tuhan untuk masuk di dalam tim doa. Kamu disuruh Tuhan untuk masuk dalam tim tamborin. Apa nanti? Tapi itu inisiatif dari kita. Kalau kita memang punya bakat, punya talenta yang Tuhan kasih, kenapa tidak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita melayani Tuhan. Amin. Ada dulu di sini nggak datang ibadah, saya bilang, saya mau bersyukur ada jemaat Tuhan. Sebenarnya dulu dia sudah melayani di altar. Tapi karena ada gesekan sedikit, dia pergi. Ada mungkin hampir 1 tahun dia di luar sana, ya joget-joget luar sana. Dan satu saat dia kembali ke gereja. Suatu saat dia kembali ke gereja, dan dia kesaksian bahwa di luar sana dia sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi suatu saat dia bilang ke saya, "Kak, saya mau masuk dalam tim tamborin." Saya bilang, puji Tuhan, memang tim tamborin sudah tinggal sedikit. Jadi saya hubungi Bester Alam, "Bu, ini ada 2 anak mau di tim tamborin." Puji Tuhan sampai saat ini mereka sudah luar biasa tamborinnya. Saya kalau lihat kalau mereka bernari itu, padahal aku dipikir baru kemarin mereka latihan gitu. Tapi luar biasa, mereka melayani Tuhan saat ini. Melayani dalam tim tamborin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi untuk benar-benar kita hidup di dalam kemah pertemuan bersama Tuhan, ya, tempat kita, hidup kita untuk kita jadikan kemah pertemuan kita bersama dengan Tuhan, hidup kita untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kitab Keluaran 37 ayat 7b mengatakan, setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan dan di luar perkemahan. Jadi sama halnya kita di sini tempat kita, orang-orang kita, setiap orang mencari Tuhan di tempat ini. Tetapi kita harus keluar mencari, ya, pertemuan bersama dengan Tuhan. Ya, kita harus keluar. Kita keluar, ini perkemahan kita. Kita harus keluar untuk mencari orang-orang yang terhilang. Ya. Saat ini mungkin Anda telah berdoa. Mungkin saat ini Anda sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada, ya, untuk masih memakai saudara yang masih bisa dijangkau. Kita masih menjangkau pula Dia yang ada di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwa mengikuti jalan Tuhan itu akan semulus yang kita pikirkan, ya. Akan semulus, akan terbebas dari tantangan dan rintangan dalam mengiringkan Tuhan. Jadi satu-satunya jaminan dalam mengikuti Tuhan kita itu yaitu akan menghadirkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Isi hati Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita berpikir, oh, kita sudah mengirim akan Tuhan itu kita akan bebas dari tantangan. Ya. Kita sudah berpikir kita mau mengirim akan Tuhan itu akan bebas dari masalah, bebas dari tantangan. Ya. Tapi kita percaya yang ada saat ini cuma rantangan yang kita hadapi. Rantangan itu kan Catherine toh. Rantangan itu Catherine. Nanti mungkin kita akan makan bersama siang itu. Jadi kalau ada sisa kita bungkus. Itu namanya rantangan. Tapi kalau kita mau mengirim makan Tuhan, kita akan banyak menghadapi masalah, saudara. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Ya, ada gesekan dengan teman-teman kita dalam sepelayanan. Mungkin di dalam keluarga kita sudah menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan,
Tapi banyak tantangan yang kita hadapi, banyak pergumulan, banyak masalah. Mungkin saat ini ada teman-teman yang dari Indonesia belum percaya kepada Tuhan, tapi setibanya di Hongkong mengenal akan Tuhan, terus menghadapi tantangan. Takut dengan keluarga, takut untuk dihina atau disingkirkan oleh keluarga. Tapi percaya, di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hidupmu, keluargamu itu janji Tuhan, Tuhan juga sudah selamatkan. Amin. Tetapi tugas kita tidak akan berakhir sampai di situ. Kita tetap harus berdoa buat keluarga kita agar benar-benar mengenal kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua yaitu imam. Saudara percaya kalau saudara dan saya imam? Saudara percaya kalau saudara dan saya itu imam? Amin. Dalam Keluaran yang ke-33 ayat yang ke-8. Keluaran 33 ayat ke-8 saya bacakan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Kalau di dalam ayat-ayat pendukung yang lain, di dalam Yesaya yang ke-61 ayat yang ke-6, ya, Yesaya 61 ayat 6 berkata, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Musa adalah orang yang ditunjuk Allah untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan dialah yang sekarang juga mendoakan umatnya yang menjadi pengantara bagi umatnya. Kalau di saat ini juga kita ini berada di lingkungan ICA ini, kita punya pemimpin, ya, kita punya pemimpin Pastor Ari. Saya percaya Pastor Ari selalu mendoakan kita gitu, karena dia pengantara yang membawa jemaat ICA untuk dalam hadirat Tuhan. Pasti dia berdoa, Tuhan berkati jemaat ICA agar benar-benar setia dan taat di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa dari anak lembu emas gitu, di dalam bab yang ke-32, 30 ayat yang ke-10, Tuhan bermaksud untuk membinasakan umatnya. Namun Musa berbicara dengan Tuhan dan memberikan dasar bagi Tuhan untuk tidak membinasakan umatnya. Karena bangsa Israel tenggar-tengkuk, dia benar, sudah dikasih mujizat supaya mereka benar-benar setia dan taat di hadapan Tuhan. Masih lagi ngeyel gitu, masih mengingat kalau kita di Mesir makan nasi uduk enak-enak gitu. Tapi Musa, Tuhan ingin membinasakan gitu bangsa itu, tapi Musa bersujud di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan agar jangan membinasakan mereka, jangan membinasakan umatnya. Ya, jangan sama halnya ini di gereja ini, pemimpin kita mendoakan jemaatnya yang sudah GKJJ gitu, gereja jalan-jalan gitu, yang kesana kemari yang nggak mau ibadah. Saya percaya itu pemimpin terus berdoa, pemimpin Kingdom Group berdoa buat anggotanya. Tuhan, saya membawa si ini yang tidak lagi datang Kingdom Group gitu Tuhan. Itu tugas pemimpin imam dalam kehidupan pelayanan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Musa masuk ke tenda, dia bertemu dengan Tuhan dan meminta agar Tuhan berjalan bersama dengan umatnya, menuntun Musa untuk menjadi perantara. Jadi itu namanya, yaitulah tiang awan dan tiang api untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi tiang awan untuk melindungi mereka dari terik matahari di siang hari, berjalan di padang gurun. Tetapi Tuhan melindungi mereka, memberikan tiang awan untuk melindungi mereka. Kalau pada malam hari ini supaya tidak gelap, tapi Tuhan memberikan mereka tiang api. Tuhan melindungi umatnya.
Sama dengan kita kemanapun kita pergi, apalagi kalau musim dingin, kita memakai jaket kita. Tuhan memakai hikmat supaya kita pakai jaket agar kita tidak masuk dingin. Ya, tidak masuk angin gitu. Ya, tidak masuk dingin. Atau kita mau jalan kemana-mana, kita membawa payung agar kita tidak kepanasan gitu. Kita bawa payung toh supaya kita tidak kepanasan, jauh dari terik matahari. Apalagi kalau sudah pakai make up, pakai badai penangkis angin, jadi takutkan nanti ini, jadi harus bawa payung. Itulah kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara. Jadi orang-orang bangkit, manusia bangkit, karena itu mereka merasa berhormat, rasa hormat kepada Musa, dan sebagai antisipasi serta pengharapan bahwa Musa akan menjadi perantara bagi mereka. Musa menjadi perantara antara Tuhan. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mempunyai kekuatan untuk menjadi pendoa syafaat. Ya, kita menjadi pendoa syafaat. Namun mengapa ya? Mengapa para pemimpin gereja adalah pendoa syafaat yang sangat kuat? Karena ya maksudnya pemimpin gereja itu menjadi pendoa syafaat bagi umatnya. Ya, dia berdoa buat umatnya siang dan malam gitu. Kalau dulu kita doa malam itu pemimpin Pastor Ali berdoa sebelum selesai, berdoa buat orang-orang, buat jemaatnya agar dilindungi dari Tuhan. Ya, itu perlindungan, itu Roh Kudus Tuhan melindungi kita dalam pembaringan kita. Itu tugas pemimpin, saudara. Sama juga dengan kita dalam Kingdom Group. Tugas pemimpin mendoakan anggota-anggotanya. Kita menghormati dan menghargai pendeta gereja kita, memimpin kita untuk menjadi perantara antara kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat pendukung kita di Ibrani 4 ayat yang 14 dan 57 sampai Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan teguh, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mungkin merasa sebagai orang yang tidak mungkin dipakai oleh Allah. Mungkin kita mempunyai keterbatasan gitu. Kita mempunyai keterbatasan fisik, merasa tidak mempunyai penampilan yang wow gitu. Atau mungkin kita merasa modelku begini, potonganku begini-begini, saya nggak mau gitu. Ya, untuk menjadi pemimpin, sudah ditawarin untuk jadi pemimpin, masih ngeyel, saya nggak bisa. Atau untuk menjadi imam di dalam Kingdom Group, menjadi imam di dalam gereja. Bukan hanya sebagai nanti mau khotbah sini baru bilang itu jadi pemimpin, atau khotbah di mana-mana itu itu pemimpin yang luar biasa. Tapi kita semua imam. Atau memiliki mungkin ada yang berpikir saya punya masa lalu yang kelam, tidak mungkin Tuhan mau terima saya. Jadi kita berpikir dari situ, kita kadang tidak mau untuk terlibat dalam pelayanan karena kita punya masa lalu yang sangat kelam. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata di siang hari ini, Tuhan akan memakai orang yang biasa-biasa untuk dipakai untuk mengerjakan pekerjaannya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan di sini yang memang dulu belum datang, masih sebagai jemaat gitu. Tapi karena mereka memberi diri untuk melayani akan Tuhan,
Tapi luar biasanya Tuhan pakai mereka. Yang dulunya bilang saya nggak bisa menyanyi, suara saya fals gitu. Dulu kalau depan suara itu saya kalau dengar ini, saya dengar jalan-jalan itu kalau saya dengar fals, dia nggak mau menyanyi gitu. Saya tantang dia, kenapa? Saya bilang menyanyi. Saya bilang bukan siapa yang mau dengar suara kamu. Yang dengar suara itu Tuhan suara kamu. Hati kamu yang sedang memuji. Hati kamu yang sedang menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati kamu di saat kamu memuji nama Tuhan. Jadi walaupun kita suara kita wow keren luar biasa, tapi kalau hati kita menjauh daripada Tuhan, itu namanya moyong. Moyong ya ma? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati kita untuk benar-benar Tuhan mau pakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kingdom Group, menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun kita berada, di keluarga kita atau di luar dimanapun. Biar kita menjadi imam-imam yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi mari kita benar-benar untuk siap untuk dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Kita harus bisa memberi contoh yang baik buat sesama kita, buat menjadi teladan buat orang-orang yang belum, lebih khusus belum mengenalkan Tuhan, belum mengenal kasih kemurahan Tuhan, menjadi panutan yang nyata di dalam tingkah laku kita. Ya, jadi bagaimana kita menghormati pemimpin kita yang ada. Ya, kalau di dalam pemimpin di gereja kita, imam yang ada di depan kita, ya, agar supaya kita pun bisa menjadi teladan, kita belajar menghormati pemimpin kita yang ada. Ada amin saudara? Amin. Haleluya. Oleh karena itu, gereja, kelompok-kelompok kecil, sel-sel grup atau Kingdom Group dan lain-lain, mari kita bawa kepada Tuhan dengan hati takut akan Tuhan dan mempunyai kewajiban untuk benar-benar mengajarkan tata tertib dalam kita mengiring akan Tuhan, sopan santun yang baik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terakhir, poinnya yang ketiga. Ini sudah mau selesai nih, sabar Pak. Makanya jangan kasih saya jadwal gitu. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam poin yang ketiga, itu hadirat Tuhan. Hadirat kudus Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 9 sampai yang ke-10, saya akan bacakan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat pendukungnya kita akan baca di dalam Amsal 17 ayat yang kedua, mungkin tidak ada di situ. Jadi nanti kita baca di rumah gitu ya. Kita baca dalam Kingdom Group kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ada di dalam tiang awan dan tiang api, ya. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Allah dengan tetap hidup. Orang-orang tahu bahwa hadirat Tuhan ada di dalam tiang awan ini. Dan melalui tiang awan itulah Allah berada di dalam Keluaran 13 ayat 21. Untuk menunjukkan jalannya kepada mereka. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa hadirat Tuhan ada di awan itu. Jadi Keluaran 13 ayatnya yang ke-21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan, dan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam hari. Saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih kemurahan Tuhan. Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Tuhan melindungi bangsa Israel, ya, untuk masuk dalam tanah perjanjian, melindungi mereka, menuntun mereka
dengan memberikan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kalau secara manusia wah enak sekali ya. Kalau dipikir secara manusia, secara logika itu ya. Tuhan sudah menuntun bangsa Israel. Apa-apa Tuhan sudah kasih. Apa-apa Tuhan sudah kasih. Tapi masih juga menggerutu. Masih juga menggerutu. Sama kalau dengan kita juga saat ini masih menggerutu, kadang itu menggerutu. Di dalam pelayanan pun kita masih menggerutu. Benar atau tidak? Masih menggerutu, saudara. Orang pemimpin sudah bilang tidak perlu jauh-jauh. Pemimpin sudah kirim di grup info begini-begini. Kadang kita masih cuma ngeliat. Cuma melihat, untung-untung kok dibaca, cuma melihat begini. Iya gitu. Kita tidak mau membalas pemimpin, KG sudah kirim ini info begini. Info dari gereja, tinggal meneruskan. Mau ngomong amin saja kok susah gitu. Terjemput susah. Jadi sama halnya di bangsa Israel. Pada Tuhan sudah kasih tiang awan. Tuhan sudah tuntun mereka dengan tiang api di malam hari. Di siang hari Tuhan tuntun mereka dengan tiang awan. Masih saja mengeyel gitu. Masih menolak. Di Mesir begini dan begitu, begini dan begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur 104 ayat yang ketiga berkata, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Awan adalah kendaraannya Tuhan. Kendaraan Tuhan diparkir di depan pintu masuk kereta ini, menjaga pintu masuk. Ya. Kita tahu dia telah tiba dan akan berada di dalam pintu kemah pertemuan Musa. Kalau di gereja kita itu, jadi awan adalah kendaraannya Tuhan. Kita dari rumah majikan kita jalan itu, Tuhan menuntun kita untuk datang di tempat ini, ya. Itu kendaraan Tuhan yang Tuhan kita udah diparkir di depan pintu ini. Di depan pintu, kendaraan Tuhan diparkir di pintu. Apakah enggak cukup bahwa Tuhan sudah menuntun kita? Menuntut saudara dan saya. Haleluya. Dan orang-orang beribadah, jika kehadiran Tuhan ada bersama kita, respon alami yang kita alami, kita adalah beribadah. Jadi kita datang sini, datang tujuan kita beribadah. 2 minggu lalu dan tadi juga masih ada rapat ya dibahas mengenai tipe atau sifat jemaat yang datang gitu. Waktu Pastor Edmond yang ngomong ini tipe jemaat begini, saya sebenarnya menyambung, iya memang benar pastor. Ada jemaat yang datang cuma mau panasin tempat duduk gitu. Ada jemaat kalau dengar pengkhotbahnya bagus, nanti pulang. Tapi kalau jemaat yang pengkhotbahnya itu apalagi mungkin, alah cuma si dia yang khotbah aku tidur wae gitu. Ya kadang begitu. Ada jemaat begitu. Tapi ada jemaat yang datang benar, apalagi dengar itu pemain musiknya, wow luar biasa. Belum mulai dia sudah lompat. Itulah tiba-tiba jemaat memang benar gitu. Benar saudara. Tiba-tiba jemaat itu memang berbeda-beda. Ada jemaat yang suka berdoa. Ada jemaat yang suka fellowship-nya luar biasa. Ada jemaat yang suka khotbahnya di gereja ini begini-begini. Itulah memang tipe-tipe dan sifat jemaat Tuhan. Sama juga ada yang Kingdom Group. Saya mau masuk di Kingdom Group sana, kalau Kingdom Group sana makannya enak-enak gitu. Kalau Kingdom Group saya nggak ada enak-enak makanannya gitu. Jadi itulah sifat-sifat jemaat, sifat-sifat anggota kita. Percaya atau tidak? Pasti pemimpin itu nggak berani ngomong. Pasti iya benar gitu. Ada jemaat kalau disuruh berdoa, kamu saja. Selalu harus dibilang kamu saja berdoa. Saudara, saya mau ngomong. Dulu saya ada jemaat gitu. Waktu itu saya pegang itu wilayah 3. Karena waktu itu saya ditugaskan untuk menjadwal yang WL singer gitu. Ada satu pemimpin Kingdom Group dan sekarang sudah almarhum.
Saudara, 3 kali waktu itu saya jadwal untuk WL, dia tolak. Dia menolak, dia bilang tidak Kak, saya tidak berani. Karena waktu baru suruh berdoa, kakinya sudah begini lutut. Kakinya sudah goyang. Tapi saudara, saya kasih tantangan karena saya tahu suaminya hamba Tuhan. Saya bilang kamu harus berani WL gitu. Suamimu hamba Tuhan. Kalau kamu pulang suamimu khotbah terus suamimu tiba-tiba suruh kamu WL, gimana coba? 3 kali dia tolak. Tapi detik-detik saat dia akan berakhir, dia minta KC, saya siap. Saya jadwal dia 2 kali berturut-turut, saya jadwal dia WL. Tapi saya harus berdiri di depan karena dia ngomong KC di depan. Kalau sudah begini ngomong dia. Benar saudara. Dia mau karena dia berpikir pulang ke Indonesia nanti dia akan membantu suami. Benar saudara. Dia pulang ke Indonesia, WL pertama dia hubungi saya, KC saya besok WL. Apa saya nggak bahagia? Justru saya bahagia gitu. Saya bersuka cita karena di sini dia dibekali. Saya kasih tantangan buat dia. Sama dengan saat ini saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jangan berpikir, oh saya bilang saya mau pulang ke Indonesia, atau saat ini saya cuma datang duduk manis gitu. Ini tantangan buat saudara dan saya. Waktunya buat kita untuk melayani Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Saya bilang alat musik banyak. Ada 1 anak Tuhan di sini. Setiap minggu saya tahu dia bawa stick drum gitu. Setiap minggu. Saya sedang ngomong, kamu beranikan diri aja gitu. Saya bilang si Feni dulu nggak ada ngajar, tapi dia mulai ketok. Tapi sampai saat ini luar biasa Tuhan pakai gitu. Jadi kalau ada talenta, ada karunia yang Tuhan kasih, jangan pelit-pelit, jangan ditahan-tahan. Harus kita benar-benar berikan untuk Tuhan. Jadi waktu dia dipanggil oleh Tuhan, saya melihat suaminya upload fotonya. Saya bukannya sedih gitu, tapi saya berbahagia karena dia dari sini dia dibekali, pulang ke Indonesia dia benar-benar melayani Tuhan, mendampingi suaminya melayani Tuhan. Sungguh itu luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang luar biasa di mata Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Jadi di dalam kita melayani akan Tuhan, di dalam kita mengiring akan Tuhan, jangan takut dan khawatir. Tuhan akan menuntun kita, akan memberikan hikmat bagi kita. Mungkin kita nggak berpikir suara kita fast gitu, saya nggak mau gitu, suara saya fast, saya nggak berani menyanyi. Tapi di saat kamu mengambil keputusan untuk memuji nama Tuhan, di saat kamu mengambil keputusan untuk melayani akan Tuhan, Tuhan akan ubahkan menjadi suara yang merdu buat Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memandang fisik saudara dan saya. Yang dilihat Tuhan itu hati kita. Ya. Tuhan melihat hati kita untuk siap dipakai oleh Tuhan. Kitab Keluaran 40 mencatat bahwa kemah suci dibuat secara prinsip, ya. Ada persiapan-persiapan dilakukan Musa dan bangsa Israel. Ada peralatan ruang Maha Kudus Tuhan, ada ruang Maha Kudus. Jadi sama dengan ini, tempat ini altar Tuhan. Kalau bangsa Israel ya luar biasa, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus lagi gitu. Itu nggak segampang gitu. Bangsa Israel dengan Musa mempersiapkan semuanya untuk Tuhan. Jadi mari kita ini mempersiapkan hati kita itu. Hati kita itu dipersiapkan untuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Hadirat Allah turun atas saudara dan saya, hadirat Allah untuk kemuliaan nama Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya khotbah ini masih panjang saudara, tapi saya bilang saya mengambil poin-poinnya yang benar-benar untuk memotivasi kita, untuk benar-benar memberi semangat buat kita agar kita benar-benar
hidup saat ini mempergunakan waktu yang ada untuk benar-benar memberi hidup kita untuk Tuhan, untuk melayani akan Tuhan. Saat ini saudara dikasih oleh Tuhan, tenda pertemuan dapat Allah itu, namun kita tahu itu masih kita tahu dari Tuhan masih tinggal bersama sebanding kita saat ini itu sama dengan kita, baik Allahnya Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Yesus meninggalkan dunia, saudara, dia mengirimkan penghibur, Roh Kudus, untuk tinggal di dalam kita dan kita menjadi bait sucinya. Jadi kita ini bait sucinya Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan dalam Yohanes 2 ayat 19 gitu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Itu nanti kita bisa baca bersama-sama di dalam Kingdom Group. Bahkan di saat-saat kita bersatu teduh, kita baca firman Tuhan ini. Ya. Kita benar-benar untuk mengetahui kasih karunia Tuhan, untuk mengetahui bahwa Tuhan masih tinggal bersama-sama kita di dalam ya bersama kita di dalam kita, dan untuk menanggapi rahmat-Nya melalui ibadah, pengorbanan, pelayanan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi imam. Ya. Kita kembali kepada poin yang kedua, imam, pemimpin gereja. Kita di dunia ini menjadi imam-imam. Ya. Kalau dalam yang terutama dalam kehidupan kita ada imam yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang kita agungkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada siang hari ini, saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan membawa saya masuk ke gereja ICA. Waktu itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dengan teman-teman saya waktu masih di PT, kebanyakan mereka, karena kita dari latar belakang Protestan, tapi saya sudah dibaptis dalam di Jakarta, mesti cari gereja yang tidak ada tepuk tangan, yang tidak ada ngomong haleluya. Jadi kebanyakan semua gerejanya di konsulat waktu itu. Dan umumnya kita anak-anak poso waktu itu semuanya liburnya 1 bulan 1 kali. Dan waktu itu belum ada telepon kayak sekarang ini, wah luar biasa. Belum ada telepon. Cuma 2 orang teman yang kita bisa telepon. Kalau sudah ada penting, 2 orang teman yang kita bisa telepon. Harus berani diri ngomong ke majikan, saya mau telepon teman saya. Yang telepon itu bukan ngomong apa, nangis. Jadi di telepon itu semua kita harus menangis. Kalau ketemu di Victoria Park itu nggak ada yang dibicarakan dulu, semua menangis dulu. Menangis Tuhan, menangis kita di Victoria Park itu. Apalagi kalau ketemu kan 1 bulan 1 kali. Tanya majikanmu bagaimana? Begini. Kalau dengar ada yang majikannya jahat, rangkul itu, saling merangkul kita saudara. Dan yang bertahan sampai saat ini di gelombang saya, cuma saya saat ini masih bertahan. Saya masih bertahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya majikan pertama, saudara masuk di rumah majikan pertama itu kerja saya itu kayak kerja sawah gitu. Selokan, bikin selokan. Tapi saya bilang begini, Tuhan terima kasih saya anak petani. Jadi majikan itu waktu itu kan dia punya halaman besar, suruh bikin, kamu bisa bikin selokan enggak? Dalam hati saya ya enggak bisa, cuma ya kalau disuruh majikan harus. Tiap saya berpikir hari Minggu di gereja, orang sudah memuji Tuhan, saya di sana lagi bikin selokan. Saudara yang kasih Tuhan, saya masuk di ICA, saya masih bisa hitung jumlah jemaat. Belum pernah mencapai, waktu itu saya masuk mencapai 50, saudara yang kasih Tuhan. Karena saya masuk waktu itu, saya dibawa teman saya orang Manado, satu PT. Karena itu dia di interminate dan ketemu dengan saya, langsung dia tanya, Morse kamu gereja di mana? Kamu mau ke mana? Saya bilang ke gereja tapi tidak tahu. Gereja di situ. Di mana? Saya pergi. Saya masuk bilang, loh jemaatnya cuma satu berapa ini? Iya Pak Sugina. Tapi saya tidak tahu kalau awalnya dulu sudah ada di pusat itu. Saya tidak tahu kalau ada ICA yang di pusatnya. Yang saya tahu cuma waktu itu yang masih di Kos WB. Jadi saya masuk itu, saya sebagai senior, saya sebagai terima tamu, kalau jalan ke Letean, saya jalan ke Letean. Pergi jalankan.
Kalau minggu ibadah itu saya 3 kali rampak. Udah terima tamu datang. Habis itu ibadah mulai naik singer. Nanti jalan kuletan, saya jalan kuletan. Begitu. Dan seiring berjalannya waktu, jemaat mulai bertambah. Kita waktu itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini kan teleponnya sudah keren-keren, ada WhatsApp, ada Messenger, ada inbox gitu, ada Messenger, inbox, apa segala TTB-nya, WhatsApp, Facebook gitu. Kita dulu telepon biasa gitu. Telepon biasa itu ya, kalau malam selesai kerja gitu teleponan, ayo doa. Kita berdoa. Gandengan itu. 12 orang itu seperti saya telepon Mbak Mita dengan itu Sarah, nanti Mbak Mita telepon ini, begitu terus kita telepon. Itu sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Tapi puji Tuhan tidak ada yang bilang begini, saya sakit ini, saya nggak mau ke gereja, saya mengantuk sih. Nggak ada gitu. Datang ke gereja minggu, mau pulang, sebelum pulang ke rumah itu di Times Square itu di bawah pastori, karena pastorinya kecil. Kita antrian naik, tapi kita nggak naik, kita menyanyi-nyanyi di bawah transfer. Di Times Square itu kita menyanyi-nyanyi. Di situ banyak jiwa yang kita dapat. Dan diantaranya sudah menjadi tim tamborin. Tapi sekarang sudah pindah. Iya, dia dibekali di ICA. Tapi itu dia pindah. Saya percaya bukan pindah karena apa? Karena Tuhan punya rencana supaya perintisan gitu. Sebenarnya bagi saya nggak apa-apa perintisan. Perintisan itu jangan ambil ikan di kolam tetangga gitu. Kalau bagi saya rindu betul perintisan itu benar-benar yang dari jemaat yang belum mengandalkan kasih kemurahan Tuhan. Itu luar biasa gitu. Saudara yang kasih Tuhan, kita sekolah sertifikat, kita pertama kali yang di wisuda, terus habis itu kita diutus perintisan di Assembly of God, Wawe Cas di Kuntong. Dan sampai saat ini masih ada gereja itu, 2 orang teman saya di sana tetap melayani di sana. Karena mereka bilang kalau mereka yang dijadwal, mereka nggak mau kembali ke ICA. Puji Tuhan, mereka tetap di sana melayani. Jadi kalau dibilang mau perintisan ICA dibagi karena Taiwan, kalau bagi saya nggak ini, karena di Kuntong itu awal sebenarnya kita sudah mulai. Tiap minggu dia Morce pergi khotbah di Kuntong. Tiap minggu saya bilang gini, ini ada yang lain, iya nanti teman-teman PI yang lain, begitu bergilir. Kalau nggak salah Ibu Naomi juga pernah ke Kuntong. Kita pergi, tim PI pergi ke Kuntong, pelayanan di sana. Jantal khotbah, WL khotbah. Yang saya ingat, terus saudara ini kasih Tuhan. Waktu saya benar-benar waktu masuk di awal di SA itu, yang awalnya anak posok yang masuk di gereja ICA, saya masuk dulu, Tuhan pakai saya. Habis itu 1 bulan kemudian, karena teman saya itu 1 bulan 1 kali libur, saya ajak dia masuk di ICA. Bulan berikutnya dia bawa temannya 1 kampung 4 orang, dan sampai saat ini masih bertahan 1 orang yang main keyboard tadi. Saudara mau kenal? Itu yang masih bertahan sampai saat ini. 2 bulan berikutnya Batira Rea datang, dia bawa Lisbeth Rarea. Waktu itu rambutnya Lisbeth Rarea masih pendek segini, gunting sini gitu. Begitulah perjalanan waktu. Kita mulai dipersiapkan melayani Tuhan. Ada mulai ada ABC, sekolah sertifikat, PPJJ, diikut semua. Dan sampai sini saya masih berdiri dan melayani di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara mungkin tidak tahu, Pastor Ari pun tidak tahu sampai saat ini kenapa ada Kingdom Group. Kalau dulu kan rumah doa. Yang mengawali adanya rumah doa itu karena 3 orang. 3 orang, saudara. Saya dengan teman saya 2. Kita pergi ke Victoria Park. Karena awalnya sebelum saya ketemu dengan teman 2, saya bergabung dengan teman-teman saya di GBI.
Setiap pagi doa menara pagi, doa keliling, jalan-jalan. Ini gak kebetulan dengan firman Tuhan. Jalan seperti Imam Levi, berdua jalan. Kita jalan ke sana, saudara. Bikin kita berdoa, ya. Kita berdoa di sana. Terus satu kali hujan deras ya. Kita berdoa di sudut gereja waktu itu di Kos WB. Kita duduk berdoa di situ. Dan saya masih ingat, yang terakhir datang duduk Ibu Yasi. Saya masih ingat itu. Ada Ibu Yasi duduk, datang bergabung di doa itu. Itu jujur belum ada doa pagi, belum ada rumah doa. Dan jujur saya ditegur waktu itu. Dan dibawa lagi di khotbah. Ditegur secara langsung, bawa lagi di khotbah. Dia bilang, Marte, kamu mau bikin kerajaan baru ya? Saudara, saya menanya, kalau saya pikir, saya bilang, loh, kita mau pelayanan gitu. Ada jiwa, kita bawa ke gereja gitu. Kita bawa ke gereja. Jadi sebenarnya itu awal adanya rumah doa. Yang mengawali itu 3 orang, saudara. Saya ditegur. Saya 2 minggu tidak datang ke gereja. Iya, 2 minggu saya tidak datang ke gereja, ditegur. Tapi teman saya 2 orang berdoa itu bilang, kenapa? Morce, ayo bangkit. Kenapa? Kita kan berdoa buat Tuhan. Ada jiwa, kita bawa ke gereja. Kita perlu ada satu jiwa tuh, jiwa yatim piatu, saudara. Ada jiwa satu yatim piatu, dia ketemu di Victoria Park. Kita bawa ke ICA, dibaptis di ICA. Terus dia ngomong, dia sudah bertumbuh di ICA. Dia ngomong ke saya, kakak saya ingin sekolah Alkitab. Tapi siapa yang bantu saya? Saya mau mengongkos saya. Saya merindu, saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Saudara, secara manusia memang mustahil gitu. Tapi di saat saya berdoa, saudara, ini kasih oleh Tuhan, wajah Pak Elia Thomas timbul. Padahal Pak Elia Thomas waktu itu pertama kali khotbah di SC itu sekali. Saya pergi, saudara. Saya bawa dia ke pendeta Pak Elia Thomas. Saya katakan, Pak, ini anak rindu sekolah Alkitab, tapi tidak yang mongkosin. Saudara, saya seperti disiram air waktu dengar tanggapan dari Pak Elia Thomas. Wow, welcome Morce. Saya sukacita, dan sudah banyak anak-anak yang datang sama saya minta untuk diongkos donatur untuk sekolah Alkitab. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Dan itu saya rasakan bagaimana Tuhan memakai saya di gereja ini, bertumbuh di gereja ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Makanya kenapa sampai saat ini, walaupun saya dulu ditelepon untuk pindah gereja, untuk ditelepon Morce begini dan begini, tapi saya tetap bertahan karena Tuhan punya rencana di gereja ini buat saudara. Amin. Jadi mari jemaat Tuhan, serahkan hidup bagi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar memberikan kita semangat untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Masih ada banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran yang Tuhan lakukan di saat saya melayani Tuhan. Allah, bagaimana Tuhan membawa jemaat Tuhan. Ada banyak orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang LB gitu, yang susahnya mau menginjil. Waktu itu dia ada membunuh gitu. Dia bawa pisau, dia bilang, Morce, saya bawa pisau. Tapi saya melihat saat ini dia menjadi ibu gembala. Dia menjadi ibu gembala di Indonesia. Waktu itu dia membunuh, saudara. Waktu itu dia ingatkan saya, Kace, jangan dibuka aib saya ya. Bagaimana Kace mengenal saya. Saya mengenal dia di Cina waktu itu. Bagaimana pergaulannya. Sungguh-sungguh sangat. Kalau secara manusia susah diubahkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi mari jemaat Tuhan, kita semangat buat Tuhan. Biarlah kesaksian ini untuk benar-benar kita semangat untuk mengiringkan Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kita menjadi pemimpin yang luar biasa. Biarlah kita menjadi imam-imam yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari saya undang untuk tim musik untuk
Kita akan masuk menyembah Tuhan.